Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah hari ini. Kita luar biasa sukacitanya, amin. Haleluya. Sebab kita tahu Tuhan Yesus hidup buat saudara dan saya sebab ada hari esok. Amin. Haleluya, ada masa depan buat saudara dan saya. Kuasa kebangkitannya membuat hidup kita penuh dengan harapan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita siapkan hati kita masuk dan kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menghargai karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Yes Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya udah jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Yes, yang selamatkan. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Benar Tuhan, karya terbesar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap orang percaya kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dan pada hari ini kami akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan merayakan suatu kemenangan Tuhan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan itu merupakan kemenangan atas kematian,
atas kerajaan kuasa gelap Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, pintu surga terbuka Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, ada jalan keselamatan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, khususnya pada pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini Tuhan, adapun apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, baik itu pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mereka boleh pulang mendapat suatu kepuasan secara rohani Tuhan. Mereka memiliki suatu kedewasaan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Evira Tuhan. Kami percaya firman ini akan menguatkan mereka, akan meneguhkan mereka Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu luar biasa lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini kami bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau menghargai karya terbesar Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menghargai Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami melalui pujian dan penyembahan kami pada hari ini Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Bapa. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah ada yang lain Tuhan. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yes. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan haleluya, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
yang baru, hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan, kunyatakan, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku Tuhan. Ku berserah hanya kepadamu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Yes Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku menang. Engkau Tuhan, yes, melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Jemaat sendiri naikkan pujian ini. Hidup, yes Tuhan. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang hari ini. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu. Yesus, haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Sembah Tuhan kita, naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih kita pagi hari ini. Haleluya. Kita hargai pengorbanan Tuhan, yang hari ini Dia sudah memberikan kehidupan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya. Yesus, haleluya. Bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah bagi Yesus, bermazmurlah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di sini, bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Yesus, haleluya. Segala sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ucapan terima kasih buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup membuat mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Hari ini kami mau menyatakan Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Oh, kami bangga akan Engkau Tuhan. Kami bangga, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami hidup yang baru. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, yang siap lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes, semuanya siap bersorak-sorai ya. Berikan salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Katakan Dia hidup, Dia bangkit bagi setiap kita, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama buat Yesus.
berkuasa. Tepuk tangan bersama-sama, yes. Haleluya. Allahku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Kita imani pujian ini. Yes. Ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Oh haleluya. Hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan. Umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan dia bangkit. Haleluya. Bangkit. Hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Yes. Dialah Tuhan, semua datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan, yes. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Katakan bersama, yes, haleluya. Bangkit, hidup, tepuk tangan di atas. Berkuasa selamanya, jatuhkan jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Oh haleluya. Bangkit, hidup berkuasa selamanya. Oh, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau menerima firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Dia adalah firman yang hidup. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian ini sungguh-sungguh ini yang menjadi ungkapan hati kita, bahwa apapun yang terjadi, Allah kita Allah yang setia, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari katakan, Dia berfirman dan selamatkanku. Dia bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Saudara, saya jemput semua berdiri. Berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya pada Yesusku. Yesusku percaya padamu. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang ajaib.
Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami. Semua itu karena anugerah-Mu yang besar. Tuhan terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu yang manis. Apa yang harus kami kerjakan di dalam sisa-sisa hidup kami. Hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan berotoritaslah. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau yang ambil alih Roh Kudus. Engkau yang berdaulat sepenuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur ada di Pulau Bali. Terakhir 2018 ya Bu, Pak. Waktu cepat sekali berlalu. Dan 2018 saya masih membawa Pak Geri Yahya, suami saya. Tapi di 6 Oktober Tuhan panggil dia pulang. Ya 16 hari di ICU. Dan yang saya tiap hari selalu duduk di ruang tunggu ICU. Setiap hari jam 7 jam 8 pagi. Sampai akhirnya di hari ke-15 Tuhan bicara. Pamit. Oh. Dengan cucuran air mata saya harus pamit di telinganya. Karena setiap hari kalau saya datang saya selalu bilang semangat papi. Tuhan masih mau pakai papi menjadi alatnya. Karena itu kerinduan hati dia. Rindu menjadi berkat di sisa hidupnya. Jadi waktu saya bicara di tanggal 5 Oktober jam 6 sore. Karena hanya jam 4 sore boleh masuk, itu pun terbatas. Saya bilang di telinganya dengan gemetar, saudaraku. Selamat jalan sayangku. Aku sayang papi, tetapi Tuhan lebih sayang papi. Selamat jalan. Nanti kita ketemu di sana. Pekerjaan Tuhan akan aku lanjutkan di tempat-tempat yang lain. Saya ulangi saudaraku. Saya lihat air matanya bercucuran. Saya ambil tisu, saya mulai lap kaki tangan saya sudah gemetar. Karena udah gak tahan. Saya bilang selamat jalan. Aku mengasihimu, tapi Tuhan lebih mengasihimu. Saudaraku, akhirnya besok tanggal 6 Tuhan panggil dia pulang. 3 tahun saya merawat. Sekolah Tuhan luar biasa buat saya. Belajar sabar. Panjang sabar. Ya, bukan dari kelimpahan. Dari ketidakpunya apa-apa. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Janjinya itu ya dan amin. Hambanya saya saksi hidup seorang hamba Tuhan, Geri Yahya. Saat Tuhan panggil selama 3 tahun. Covid 2 tahun begitu berat. Tapi saya lihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dan janjinya Tuhan itu ya dan amin. Dan ingat saudaraku, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan buat saudara dan buat saya juga. Firman Tuhan hari ini dengan tema Jalan Emmaus. Ya, satu perjalanan Emmaus. Ada 6 item yang akan saya bahas satu-satu. Kita buka Lukas 24 ayat 13 sampai 32 saja. Ini Jalan Emmaus. Saya akan baca untuk saudara. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi 2 ini murid Yesus ya. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ini murid Yesus sedang bercakap-cakap. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Sadar atau tidak sadar, saudara harus sadar bahwa Yesus selalu hadir. Dia selalu ada. Lihat, dua murid sedang berjalan, ya. Dia tidak sadar itu adalah Yesus.
Saudaraku, jadi saudara dan saya diingatan Tuhan pagi hari ini. Seberapa jauh saudara sudah berjalan, saudara harus sadar bahwa dia ada. Dia nggak pernah ninggalin saudara. Dia selalu ada menyertai saudara. Contohnya, saya punya cerita. Beberapa tahun yang lalu adik saya telepon dari Bandung. Dan dia bilang begini, Elvira, waktu 20 tahun yang lalu, dia bilang, waktu suami almarhummu di penjara, apa yang kamu lakukan? Loh, saya mundur, saudaraku. Saya mundur mengingat 20 tahun yang lalu. Dia bilang, aku putus asa. Aku kepingin mati saja. Aku malu karena suaminya ada di penjara. Cerita ini sudah jauh. Dia baru mengalami mungkin 5-6 tahun yang lalu waktu telepon saya. Saudaraku ingat, ini jalan loh. Jadi saudara tuh sudah jalan sangat jauh. Sudah jalan dalam hidup ini ya sudah umur 62, sudah umur 70, ya sudah umur 50, sudah sedang berjalan dan terus berjalan menghadapi, tadi pujian dikatakan ada gunung, ya kan? Naik ke gunung, ada jalan yang penuh dengan duri, ada batu-batu kerikil, ada batu-batu cadas yang tajam. Jadi waktu adik saya cerita bertanya apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Saudaraku, jadi saudara harus sadar. 20 tahun yang lalu waktu saya sendirian almarhum dalam penjara, enggak ada adik atau kakak yang peduli saya. Sakit enggak? Sakit. Tetapi kita harus sadar bahwa mereka belum berjalan ke situ. Mereka belum ada di situ. Mereka belum merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan. Jadi waktu dia bertanya 20 tahun yang lalu saya mundur ke belakang. Dan saya bilang sama dia 20 tahun yang lalu waktu aku ada di situ. Aku tahu Yesusku hidup. Aku tahu Yesus gak pernah tinggalkanku. Aku tahu sumber pertolonganku cuma dia. Dia nangis di telepon. Aku malu. Kamu gak malu toh? Malu? Ya, ada di koran. Dulu korannya Pikiran Rakyat dan Kompas. Di Jawa Barat ada namanya. Malu, malu. Ya, karena saya adalah anak pendeta di kota Bandung. Dan itu dieksposnya di kota Bandung. Waktu dia masuk penjara. Saudaraku, hidup ini sedang berjalan. Hidup ini terus berjalan. Tetapi kita harus sadar bahwa Yesus selalu ada. Amin. Itu yang pertama. Kita harus menyadari bahwa Yesus selalu hadir. Jadi saudara yang pagi ini mengatakan, Tuhan aku sendirian enggak? Saudara tidak sendirian. Ada Yesus yang hebat. Ada Yesus yang luar biasa. Ada Yesus yang dahsyat. Memberikan kepada saudara kemampuan demi kemampuan. Lihat apa yang terjadi. Ayat selanjutnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya. Saudaraku, Tuhan bertanya loh. Apa yang terjadi? Dia tanya loh. Jadi saudara saat ini sedang mengalami susah. Ya, mengalami tekanan yang sangat berat. Ingat dia ada dan dia selalu bertanya, kamu sedang bicara apa? Apa masalahmu? Kenapa? Itu adalah Tuhan bertanya kepada saudara. Jadi yang kedua, dia akan bertanya kepada saudara. Mungkin saudara terpojok sendirian lagi menangis. Tuhan kayaknya gak ada yang peduli aku. Enggak. Saudara ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku gak sendirian kan? Saya percaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan dia selalu ada untuk saudara. Lihat. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Nah ini salah satu murid ya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Ya ini Tuhan lagi ngomong. Apakah itu?
Tuhan bertanya loh saudaraku. Dan selalu bertanya. Kita aja yang kadang-kadang gak mau bawa serta Tuhan, melibatkan Dia. Kita mau orang manusia tolong kita. Dikatakan firman Tuhan jelas terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia. Ya, kita mau mengandalkan Dia aja, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupmu. Sumber itu. Saudara punya itu. Karena Yesus selalu bertanya kepada saudara. Kalau saudara mungkin kehabisan kasih sayang, kehabisan sabarnya, kehabisan semuanya rasanya kok buntu, rasanya banyak hal yang sedang saudara alami. Ingat, lihat, Yesus selalu bertanya. Terus apakah yang terjadi dengan Yesus? Ini Yesus sendiri yang ngomong loh, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ini komunikasi. Ya, komunikasi yang luar biasa. Terus, lihat ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami dan pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikatnya mengatakan bahwa ia hidup. Ada dua pribadi di sini katakan perempuan-perempuan itu, ya, dan mereka, saudaraku, ini poin yang ketiga. Tuhan gak mau saudara itu mendengar kata-kata mereka atau kata-kata perempuan itu bahwa Yesus hidup, Yesus luar biasa. Enggak, poin yang ketiga yang Tuhan mau bahwa Yesus hidup dalam hidup saudara. Dan bukan kata-kata mereka, tapi saudara mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bukan kata perempuan itu ada mujizat sembuh, enggak. Saudara mengalami mujizat. Yang sakit akan disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, yang jatuh akan diangkat Tuhan kembali. Yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Jadi poin yang ketiga yang Tuhan mau bukan kata orang, tapi saudara mengalami mujizat bersama Tuhan. Salah satu mujizat yang saya alami, tadi Ibu Gembala tanya. Saya bilang sama Ibu Gembala, saya mau bulan Mei saya akan berangkat ke Israel. Itu kerinduan saya. Ya, almarhum Pak Geri Yahya sudah 3 kali ke Israel. Saya belum pernah. Dan Pak Geri sempat waktu sakit bilang sama saya, waktu masih bisa bicara ya saudaraku. Karena 7 bulan dia tidak bisa bicara apa-apa karena sudah pakai sonde. Tapi waktu dia masih bicara, Mami, kalau Mami ada yang mengajak ke Israel, silakan berangkat. Ya, saya izinkan Mami pergi meninggalkan saya 12 hari. Karena itu kerinduan saya. Setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, biar di masa tua saya ini saya ingin melihat ya Yerusalem. Saya ingin Tuhan, Holy Land yang begitu luar biasa yang saya sering dengar. Dan saya dengar ceritanya sekarang sudah 45 juta. Saudaraku, besok bulan Mei tanggal 25, kalau Tuhan izinkan, saya berangkat. Dan saya tahu kalau orang lain mengalami mujizat, aku pun mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara mendengar orang lain disembuhkan, saudara bilang aku pun disembuhkan. Kalau orang lain diberkati, saudara bilang bahwa aku juga diberkati Tuhan. Kalau orang lain mengalami terobosan-terobosan, saudara bilang aku juga akan mengalami terobosan-terobosan. Itu dari diri saudara, dari hati saudara. Ya saudara sendiri yang bilang kepada diri kita bahwa Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Belum. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Tapi perkatakan itu. Jadi kalau besok saya berangkat bersama 40 hamba-hamba Tuhan. Ya, bulan Mei. Saya bilang, Tuhan, saya cuma bisa nangis kok. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Thank you Lord. Itu semua kebaikan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup saya. Saya gak punya apa-apa saudaraku. Saya punya hati yang tulus kok. Punya hati yang murni. Hati yang lurus aja. Ya, itu yang saya punya. Biar berkenan di mata Tuhan. Ya, dikatakan perempuan ini nggak ada tuh, kuburnya udah kosong. Kata mereka kuburnya kosong.
Ya, ya katanya Tuhan sudah hidup. Nah, ini hari ketiga ini. Dia hidup. Lihat ayat selanjutnya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur, ya. Itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Mereka lihat, tidak mereka lihat. Jadi ada perempuan-perempuan, ada kata mereka, dikatakan di sini juga teman kami. Ya, ini berbicara juga mengenai orang-orang yang selama ini ya mereka mengalami mujizat. Saudara bilang kenapa aku enggak ya? Mereka mengalami kesembuhan dari kankernya, kenapa aku enggak ya? Mereka mengalami pulmonnya, aku enggak ya? Saudaraku enggak. Pagi hari ini Tuhan mau saudara sendiri mengalami mujizat bersama Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup buat saudara dan buat saya. Lihat, ini poin yang keempat. Lalu ia berkata kepada mereka, ini yang berkatanya Yesus ya dengan huruf besar. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wow, ini yang keempat Tuhan kembali mengingat. Ini murid loh. Ini murid loh, 2 orang murid Yesus yang bersama-sama Yesus. Ya, dia tahu ceritanya Yesus seperti apa. Tapi dia bilang ini Mesias, ini kok mati. Ya ini waduh kok jadi gak ada pengharapan lagi. Maka Yesus bilang, hei kamu orang bodoh. Ini yang keempat. Mungkin kita dari kecil udah sekolah minggu. Udah denger khotbah. Ya maaf ya. Saudara di seberang kita pun tahu kok. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu penyembuh. Ya. Terus saudara sakit. Saudara bilang di mana Yesus? Ya. Kok aku gak ditolong? Kok orang lain begini? Kok aku gak pernah ada mujizat? Kok aku susah terus? Saudaraku, itu perkataan saudara keluar. Padahal saudara dari kecil udah kenal Yesus. Saudara tahu bahwa dia adalah pembuat mujizat. Saudara tahu kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Dan saudara tahu kalau saudara berseru kepada dia, Tuhan janji menjawab. Kalau saudara angkat tangan, Tuhan apa? Turun tangan. Itu firman saudaraku. Itu firman yang hidup. Tapi pada saat kita terpojok, saat kita sendirian, nggak ada siapa-siapa lagi yang peduli kita. Ya firman itu sudah ditinggal, sudah lupa semuanya. Mau bunuh diri aja. Tuhan nggak sayang saya, tidak. Maka dikatakan, hai kamu orang bodoh. Ya, saya pun seperti itu. Saat di titik nol. Saat rasanya nggak ada pengharapan. Saya terus diingatkan firman-Nya hidup itu. Wow, saya langsung angkat tangan, Tuhan janji akan turun tangan. Saya bilang, wow ya perkatakan saudaraku. Angkat tangan, dia katakan ketuk pintu. Pintu akan di mana? Dibukakan. Amin. Cari. Saudara akan mendapat. Itu firman loh saudaraku. Itu firman loh. Yang keempat ini benar-benar kita gak mau dibilang orang bodoh. Karena kita kenal Yesus kita. Kita kenal dia hidup. Kita kenal dia gak pernah tinggalkan saudara. Saudara tidak sendirian. Yang Tuhan mau bukan kata orang. Tapi saudara dan saya mengalami mujizat bersama Tuhan. Karena firman-Nya hidup. Amin. Senggol dong. Firman-Nya hidup loh. Senggol kiri kanan. Ya biar gak ngantuk. Firman-Nya hidup. Firman-Nya berkuasa. Amin. Firman-Nya berkuasa. Dahsyat kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Saudara dan saya akan dipelihara Tuhan. Itu janjinya dia. Ya dia gak tinggalkan. Itu yang saya alami. Bersama Pak Geri almarhum 3 tahun. Masa COVID. Yang luar biasa. Ya. Saudaraku terapi harus seminggu 3 kali. Ya semua gak pernah ada yang bolong. Lab harus 1 bulan 1 kali. Ya panggil pakai EPV. Ya datang. Herbal tidak pernah berhenti check up. Itu ada di belakang namanya Pak Samuel. Itu yang mengangkat Pak Geri.
yang selalu gotong Pak Geri. Kalau kita check up ke rumah sakit dengan badannya yang besar itu. Ya, saya lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, saya lihat pembelaan Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya bisa bilang kepada dunia bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Karena Dia mau, hei, bukan kamu orang bodoh, tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan hidup buat saudara dan buat saya. Dan kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Itu kerinduan hati Tuhan. Lihat. 26, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, itu udah besar ya saudaraku, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara mengerti arti kata seolah-olah? Ya, pura-pura tuh loh saudaraku. Ya, seolah-olah. Ya, itu udah berhenti di depan rumahnya itu 2 murid. Tapi Tuhan seolah-olah mau jalan. Apa sih artinya? Ini arti yang kelima. Yang Tuhan mau saudara undang dia masuk dalam hidup saudara. Yang Tuhan mau undang dia masuk dalam persoalan saudara. Yang Tuhan mau undang dia masuk dalam pergumulan saudara. Dalam setiap aspek hidup saudara. Yang undang dia masuk, dia seolah-olah mau pergi. Padahal dia tidak mau pergi. Yang dia mau undang, saya masuk dalam kehidupanmu. Dalam rumah tanggamu. Dalam segala usaha-usahamu, undang dia, bawa serta dia. Saya percaya kalau kita mengundang dia masuk, mujizat Tuhan pasti terjadi. Coba lihat ayat selanjutnya. Tetapi mereka mendesaknya. Nah, ini Tuhan didesaknya ya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Wow. Undang. Ya, mungkin hari ini saudara memakai kekuatan sendiri untuk usaha yang hancur. Ya banyak saudaraku, perusahaan-perusahaan yang hancur di Jakarta di mana banyak banget. Ya mereka minta doa. Semarang, Yogyakarta, di Bandung. Teman-teman saya juga bilang, aku sudah habis semuanya. Segala-galanya. Doakan kami tetap bertahan. Ya saudaraku, mereka ada yang maaf sampai sakit jiwa. Ya karena hutang begitu besar. Banyak yang cerai. Banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak sekali saudaraku. Tetapi di sini ditekankan, undang dia masuk. Saya percaya kalau kita mengundang dia masuk, sesuatu pasti akan terjadi. Mujizat pasti akan terjadi. Lihat di ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lihat, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa ini artinya saat kita mengundang dia masuk? Ya, saudaraku, Tuhan mulai memecah-mecahkan roti. Ya, itu satu persekutuan yang luar biasa. Nanti sebentar kita akan menikmatinya. Satu persekutuan yang luar biasa. Ya, justru pada saat dipecah-pecahkan roti itu, mata kedua murid itu terbuka. Celik, sadar, wow, oh, gak tahu bahwa sepanjang perjalanan tadi ya menuju Emmaus itu yang mendampingi yang ada itu Yesus. Yang mereka gak sadar bahwa selama ini berbicara dengan Yesus. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan pernah tinggalkan kelompok yang luar biasa ini. Nah saat persekutuan, ya roti dipecah-pecahkan, mata saudara akan sadar. Wow, Yesus, oh Tuhan ampuni aku. Bahwa Engkau selalu ada dalam hidupku. Bahwa Engkau gak pernah tinggalkan aku. Tuhan, mata kedua murid ini terbuka dan celik. Tapi Tuhan hilang, lenyap. Dikatakan di firman Tuhan ini. Saudaraku, tetap tinggal setia. Setia dalam persekutuan. Ya bersama-sama. Ya, persekutuan bersama itu gak gampang. Ya,
Dengan segala kekurangan kelemahan masing-masing harus dipersatukan, itu enggak gampang. Banyak hal yang negatif atau positif, tapi persekutuan itu tetap ada. Karena dalam persekutuan ada mujizat. Dalam persekutuan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dalam persekutuan mata saya dan saudara akan terbuka. Aduh, ya ampun, malu aku. Jadi dari tadi itu Yesus ada dengan aku. Kenapa aku sekarang baru tahu? Baru dibukakan. Itu mungkin yang saudara dan saya alami. Enggak sadar bahwa Tuhan itu selalu ada beserta saudara dan saya. Undang dia masuk. Ajak dia. Paksa dia. Tuhan masuk dalam persoalanku. Tuhan tolong aku. Ajak dia. Paksa dia. Tarik Yesus. Ya, karena di situ ada kemuliaan. Kalau Yesus hadir, mata saudara akan tercelik bahwa dia hidup. Dia hidup. Dia membuktikan hari ini. Ya, tadi kan pujian-pujiannya dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, ya kan? Karena dia hidup ada hari esok, saya bisa bertahan sampai hari ini karena saya tahu dia hidup dan ada hari esok. Hidup pasti, ya terjadi karena dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Wow, itu pujian dari pagi saya dapat dari teman saya dan bilang iya ya, karena dia hidup ada hari esok. Amin. Kalau saudara berpikir hari esok aku harus berbuat apa? Karena Tuhan hidup. Ada hari esok buat saudara, ada hari esok buat saya. Coba lihat ayat selanjutnya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, ini ayat yang 32 ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini pertanyaan loh saudaraku. Ini poin yang terakhir 6 ini. Ya, kalau kita undang dia masuk, mata kita terbuka. Dari tadi jalan tuh sebenarnya hati saudara tuh udah berkobar-kobar. Ini yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini. Hati saudara berkobar-kobar. Untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudaraku, semenjak suami saya pulang ke surga, kerinduan saya itu untuk merawat orang-orang sakit. Hati saya bersuka cita saat saya menolong beberapa teman-teman saya yang di Bekasi, yang di Bandung, yang di Yogyakarta, yang di Semarang. Itu orang-orang semua yang sakit. Ada janda yang anaknya gay, itu di Bandung. Dan saat COVID habis semua, hancur semua. Kakinya seperti gajah, bengkak. Dan saya selalu bantu untuk menolong dia. Yang di Bekasi matanya hampir buta karena tidak punya KTP. Tidurnya di gudang pasar. Ya, saya kenal dekat dengan dia juga. Sebab dia bilang, aku mau operasi tapi aku gak punya KTP, aku gak punya BPJS, aku gak punya apa-apa. Dan puji Tuhan kemarin sempat dioperasi satu. Ya, kita tolong. Yang satu lagi belum, besok-besok bulan Mei. Saudaraku, ada lagi yang di daerah satu di Jawa Tengah, ibu umur 70 tahun, tinggalnya di lantai 3. Itu bukan rumahnya dia. Dia ditaruh di sana karena tidak punya keluarga, tidak menikah. Ya, dia tinggal paling atas. Dan kalau anak yang pemilik rumah ini autis, sudah umur 26 tahun, kalau jadi kumat, dia naik ke atas, dia hancurin semua kamar itu. Terus dia bilang, ini rumah, ini kamar papaku. Pergi tante, jangan di sini. Dia pasti telepon saya. Aku sendirian. Aku bingung mau kemana. Umur 70 saudaraku. Ada satu lagi, Ziarah Kalasan. Ya, itu kakak saya sendiri. Anaknya 2, kembar, sakit jiwa. Anaknya berumur 33 tahun. Mamahnya udah sakitnya kemana-mana. Saya ada di Jogja dan saya melayani kakak saya.
Dan sukacita besar dalam hidup saya. Saat saya menjadi berkat. Saya bilang, Tuhan ini bagianku. Aku melayani mereka. Yang besok rumahnya mesti diusir. Kosnya habis. Ada yang kos. Ada yang ada juga kontrak. Jadi kalau saudara hari ini masih muda, masih sehat. Yuk biar roh kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Amin. Bukan menyala-nyala karena harta. No. Ya, bukan menyala-nyala karena saudara dapat sesuatu. No. Saudara tetap menyala-nyala walaupun saudara tidak punya apa-apa. Karena Tuhan hidup dalam hidup saudara. Saudaraku, biar siang hari ini. Yang pertama saudara harus sadar bahwa Yesus selalu berjalan bersama saudara. Yang kedua, dan saudara berpikir Tuhan gak pernah tahu urusanku. Dia akan bertanya kepada saudara, kenapa nak? Kenapa? Kenapa kamu gak sendirian? Itu yang kedua, dia selalu bertanya dan kepo. Pengen tahu urusan saudara, itu Tuhan kita. Yang ketiga, Tuhan gak mau kata orang. Kata perempuan itu, kata mereka, atau kata teman-temanku. Tidak, saudaraku, ayo kita mau mulai belajar. Hari ini kita mau ada mujizat. Yang Tuhan mau bukan kata orang. Tapi saudara mengalami mujizat, 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 mujizat bersama Tuhan kita yang hidup. Yang keempat, saudara gak usah lagi dibilang orang bodoh. Kita tahu firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara. Perkatakan, perkataan-perkataan yang Tuhan aku sehat. Aku diberkati Tuhan. Aku luar biasa. Aku Tuhan. Aku damai. Aku punya damai dari Tuhan. Aku. Ya beberapa teman saya melihat postingan saya ada di Bali. Padahal Januari saya juga baru ke Bali. Kemarin saya juga di Bali 12 hari waktu Januari. Jadi orang melihat postingan saya. Bu Elvira. Wih. Gaya ya. Ke Bali terus. Akeh duitnya. Saya bilang. Dia telepon saya langsung. Japri. Ya Bu Elvira. Saya bilang. Loh Upiat. Jadi orang kalau melihat kita di Bali nih, ini kan semua orang Bali nih. Wow, bangga loh saudaraku. Karena orang udah pergi ke Bali itu, wah pasti foya-foya, pasti seneng-seneng, pasti makan enak, pasti posting-postingan foto. Ya saya juga ikutan posting toh, ya salah juga ya. Saya nggak posting salah, saya bilang ya ampun ya. Saudaraku waktu almarhum masih baru meninggal sampai 3 bulan, saya masih posting. Di status saya fotonya almarhum bersama saya berdua. Itu orang-orang pada WA juga. Kapan move on-nya? Kok terus statusnya sama Geri Yahya? Ya itu akhirnya saya berakhir di akhir akhir Desember 2021. Di awal 2022 saya ganti. Ya saya udah mulai ganti semua, mau di Facebook, di mana, di Instagram saya ganti. Oh lupa ya sama yang Geri Yahya, lupa ya. Saya bilang ya ampun Tuhan, saya pasang katanya gak move on. Saya gak pasang, saya juga disalahin. Oh saudaraku gak usah ngelihat kiri kanan. Gak usah ngelihat keadaan situasi yang move saudara. Tetapi lihat Yesus yang tidak pernah ngecewain saudara. Jadi saya tetap posting saya di Bali, di pantai. Tetap posting langsung wah gile, wah iya dan gitu loh kan. Banyak saudaraku, saya bilang sama itu ada anak saya juga. Saya bilang gila nih yang ngelihat siapa aja, oh orang-orang yang kepo. Nanti kalau dia udah lihat di bawahnya pasti istrinya, terus suaminya, itu anaknya. Terus nanti ini sahabat-sahabatnya, lihat Elvira tuh ada di Bali tuh. Akeh duite, saya bilang amin. Tuhan kita besar kok. Tuhan kita dahsyat kok. Yang Tuhan mau bukan kata orang. Tapi saudara mengalami pengalaman bersama Tuhan. Dan undang dia masuk. Amin. Bawa dia masuk Tuhan, ini masalahku. Ini problemku, ini sakitku. Masuk Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata. Mata kita melihat bahwa Yesus hidup. Yesus luar biasa. Dan roh saudara menyala-nyala. Itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Roh kita tidak lesu, letih. No. Tapi roh saudara menyala-nyala. Bagi kemuliaan Bapa di surga. Yuk kita bangkit berdiri.
Kita ulangi pujian tadi. Ya, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Kau berikan hidup yang baru. Ya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan di hidupku. Yes, Kau berikan hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Kata karena salib-Mu. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami bisa hidup Tuhan. Kami tahu Tuhan, karya-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau telah bangkit Tuhan. Kebangkitan-Mu telah mengalahkan maut Tuhan. Keselamatan telah Kau berikan kepada kami semua orang percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi mengundang Engkau masuk dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan.
Karena Engkau berjanji Engkau akan memberikan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita persiapkan kita untuk masuk dalam ibadah perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang bertugas. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga Engkau mau mati bagi kami. Roti dan anggur ini sebagai peringatan akan Engkau Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerimanya dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Mari saudara kita ambil roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Sudah ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga. Yang memberiku kepastian hidup kekal di surga. Yang menyempurnakan tubuh, Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku. jiwa dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang menjadikan keluarga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Dan berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, merubah sifat dan karakter, sehingga hidupku dibaharui, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan sakit stroke, tidak akan terkena virus corona, tidak akan kena virus corona, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, Jantungku sehat, paru-paruku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kelemahan tubuh, segala kutuk penyakit, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku dan segala penderitaan sudah diselesaikannya di atas sudah kayu salib. diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, mara bahaya, niat orang jahat, niat orang jahat, dan kecelakaan. dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita angkat cawan di atas kepala kita. Saudara, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah Kristus yang tertumpah. Buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya Aku percaya melalui darah yang tertumpah, melalui darah yang tertumpah,
Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku. Menjagai keluargaku. Menjagai pekerjaanku. Menjagai usahaku. Menjagai gerak hidupku. Menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan yang kita pegang merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat satu pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami sebagai suatu bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Kami akan mengalami suatu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkau berjanji akan memberikan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk di ibadah kita. Saya sebagai Gembala Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini bersama seluruh pengurus, para pengerja dan keluarga besar Glow FC Bali mengucapkan selamat Hari Paskah. Hari kemenangan buat kita semua karena Yesus telah bangkit. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh melakukan ibadah, boleh berjalan dengan baik Tuhan. Ini semua karena penyertaan Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Mulai saat ini Tuhan, biarlah kami boleh berjalan dengan tidak mengandalkan mata jasmani kami Tuhan, tapi kami mengandalkan mata rohani kami. Sehingga kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Dan ada saat Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Nya, lindungi hamba-Nya, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat Tuhan. Pelayanannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka semua Tuhan. Mereka semua dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala virus apapun juga Tuhan. Minggu depan mereka boleh kembali ke tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat. Karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan akan selalu melindungimu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Persilakan duduk Bapak Ibu, ambil saat teduh sejenak.